Tunggu. Apa ini? Kenapa petugas kebersihan duduk di sini? Saat itulah yang terjadi di ruang wawancara lantai 27 Tekno Nusantara. Sarah, manajer Departemen Personalia, mengangkat kepalanya dan terkejut saat melontarkan kata-kata itu. Ayu Lestari, 26 tahun, merasa dunianya runtuh saat itu. Meskipun dia mengenakan setelan hitam terbaiknya, entah kenapa terasa canggung. Saya Ayu, yang melamar posisi penerjemah, jawab Ayu dengan suara bergetar. Tapi Sarah tertawa mengejek. Penerjemah? Hah, jangan bercanda. Kamu orang yang setiap hari membersihkan toilet lantai 27. Kan? Tawa itu menusuk hati Ayu. Para pewawancara lain pun mulai berbisik-bisik. Ah, benar juga. Aku selalu melihatmu saat subuh, kata Sarah sambil melirik CV Ayu sekilas lalu menghela napas. Melihat CV-mu, tidak ada gelar sarjana resmi, dan pengalaman kerjamu hanya sebagai petugas kebersihan di perusahaan kita selama 2 tahun. Saat itu, kenangan 2 tahun lalu melintas di benak Ayu. Hari itu, saat dia keluar dari Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta sambil menyeret koper yang berat. Hujan turun, dan wajah Ayu dipenuhi keputusasaan. Ya, saya mengerti. Kapan pemakamannya? Satu panggilan telepon itu telah mengubah hidup Ayu sepenuhnya. Impiannya untuk program doktor, rencananya untuk menjadi seorang ahli bahasa, semuanya hancur dalam sekejap. Sampai saat itu, hidupnya benar-benar berbeda. Dia adalah Ayu yang sedang menulis tesis di Perpustakaan Universitas Indonesia. Di ruang yang indah dengan sinar matahari masuk melalui jendela kuno, di atas mejanya menumpuk kamus dalam 12 bahasa. Setelah tesis ini selesai, aku akan melanjutkan program doktor. Saat itu, mata Ayu berbinar. Penuh keyakinan akan masa depan. Tapi ponselnya berdering, dan di layar tertulis ibu. Ibu, kenapa menelepon jam segini? Yang terdengar dari seberang adalah suara tangisan. Saat itulah dunia Ayu runtuh. Ayu yang sekarang tinggal di sebuah kamar kos sederhana. Ijazah UI-nya teronggok di sudut. Ijazah yang pernah menjadi kebanggaannya itu kini hanya menjadi kenangan pahit. Sambil menatap cermin dengan seragam petugas kebersihan, Ayu tersenyum pahit dan berkata, Ayu Lestari yang bermimpi menjadi dokter linguistik sudah mati. Sekarang, yang penting adalah bertahan hidup. Sungguh pemandangan yang menyedihkan. Seorang gadis yang pernah menguasai 12 bahasa dan bermimpi tentang dunia, kini hanya mengkhawatirkan kelangsungan hidupnya. Pukul 4 pagi di koridor lantai 27 Tekno Nusantara. Ayu mendorong troli pembersihnya. Koridor itu kosong. Hanya petugas kebersihan yang bekerja pada jam segitu. Sambil membersihkan toilet, Ayu mengenang masa lalu. Betapa bangganya orang tuanya padanya. Ayu, kamu punya bakat istimewa. Kecepatanmu belajar bahasa tidak biasa. Suara ayahnya bergema di kepalanya. Bisa belajar sampai ke Jakarta adalah impian seluruh keluarga kita. Suara ibunya pun terdengar. Tapi sekarang, kedua orang tua yang menjadi sandaran impiannya itu telah tiada. Saat itu dia berpapasan dengan seorang karyawan di koridor. Minggir, aku buru-buru, kata karyawan itu dengan nada kesal. Ayu merapat ke dinding. Dia diperlakukan seolah-olah tidak terlihat. Hal yang sama terjadi di depan lift. Para karyawan menunggu lift berikutnya karena tidak mau satu lift dengannya. Ayu sudah terbiasa dengan situasi seperti ini. Sayangnya, Budi, kepala tim kebersihan, menghampirinya dengan wajah penuh keluhan. Hei, Ayu, kamu membersihkan toilet lantai 27 dengan asal-asalan lagi, ya? Bukankah kalian orang Jawa biasanya teliti? Hati Ayu hancur, tapi dia tidak punya pilihan selain menahannya. Maaf. Akan saya ulangi lagi. Pukul 10 malam di kantor tim hukum. Seorang pengacara bernama Michael sedang lembur. Di mejanya menumpuk dokumen kontrak internasional. Ayu masuk untuk mengosongkan tempat sampah, dan Michael mengangkat kepalanya dan, yang mengejutkan, menyapanya. Ah, selamat malam. Terima kasih atas kerja keras Anda di jam selarut ini. Ayu terkejut. Ini adalah pertama kalinya seseorang di perusahaan ini menyapanya. Saat membuang sampah, kartu mahasiswanya dari UI jatuh. Michael memungutnya. UI? Wah, hebat sekali. Jantung Ayu berdebar kencang. Sudah lama sekali dia tidak mendengar seseorang mengakuinya. Ah,
Itu sudah lama sekali. Meskipun sudah lama, tetap saja hebat. Saya Michael. Percakapan singkat ini bagaikan secercah cahaya bagi Ayu. Tapi Ayu merasa tidak pantas menerima perlakuan seperti itu. Saya hanya petugas kebersihan. Michael mencoba menahan Ayu yang bergegas keluar, tapi Ayu sudah menghilang. Kembali ke ruang wawancara, pewawancara lain melontarkan kata-kata yang lebih kejam. Dari petugas kebersihan tiba-tiba mau jadi penerjemah? Kamu nonton sinetron apa? Saat itu, tangan Ayu mulai gemetar di atas lututnya. Air mata menggenang, tapi dia berusaha keras untuk tidak meneteskannya. Dia sudah cukup malu. Tapi Ayu tidak menyerah. Dengan suara bergetar, namun tegas, dia berkata, "Jika diberi kesempatan, saya akan membuktikan bahwa saya bisa melakukannya." Sarah tertawa lebih kejam lagi. Bisa melakukannya? Apa? Selain membersihkan toilet, apa yang bisa kamu lakukan? Tepat pada saat itu, terdengar ketukan keras dan pintu terbuka. Seorang karyawan masuk dengan tergesa-gesa. "Sarah, gawat. Klien dari Singapura mengancam akan membatalkan kontrak jika tidak ada penerjemah sekarang juga." Wajah Sarah langsung berubah. Ekspresi santai yang tadi mengejek Ayu benar-benar berubah. Ini adalah masalah besar yang tidak bisa dia tangani. Saat itulah kesempatan datang untuk Ayu. Tapi, akankah dia bisa memanfaatkan kesempatan ini? Dan menunjukkan kemampuannya yang luar biasa yang tersembunyi? Kisah yang sebenarnya baru akan dimulai. Klien dari Singapura bilang apa? Suara Sarah bergetar. Ekspresi santainya yang tadi mengejek Ayu benar-benar hilang. Karyawan yang masuk dengan tergesa-gesa itu berkata sambil terengah-engah, "Perwakilan dari High-Tech Industries di Singapura sedang terhubung melalui video call. Katanya ada kesalahan serius pada teknologi kita dan mengancam akan membatalkan kontrak jika tidak ada penerjemah sekarang juga." Wajah Sarah memucat. High-Tech Industries adalah mitra Singapura terbesar Tekno Nusantara. Jika kontrak ini gagal, perusahaan akan merugi miliaran rupiah. Di mana penerjemah utama, dia dilarikan ke UGD karena keracunan makanan? Penerjemah bahasa Mandarin lainnya juga tidak bisa dihubungi. Sarah panik sambil memegangi kepalanya. Dia belum pernah mengalami situasi seperti ini. Tepat pada saat itu, Ayu yang duduk diam berkata, "Sepertinya saya bisa membantu." Ruang wawancara menjadi hening. Semua orang menatap Ayu. Sarah bertanya dengan ekspresi tidak percaya, "Apa katamu? Kamu?" "Ya. Saya bisa berbahasa Mandarin." James menyela dengan hati-hati, "Sarah, situasinya darurat. Biarkan saja dia mencobanya." Tapi Sarah menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Seorang petugas kebersihan tiba-tiba bisa berbahasa Mandarin? Ini menyangkut nasib perusahaan. Ayu berkata dengan tenang, "Anda akan tahu jika Anda menguji saya. Saya benar-benar bisa melakukannya." Saat itu, karyawan lain berlari masuk. "Sarah, perwakilan Singapura bilang akan menunggu 5 menit lagi, setelah itu kontrak benar-benar dibatalkan." Sarah bimbang. Dia tidak punya pilihan lain. "Baiklah, tapi ada syaratnya," kata Sarah dengan tajam. "Jika kamu gagal, kamu langsung dipecat, dan kamu harus bertanggung jawab atas semua kerugian ini." Ayu mengangguk, hatinya berdebar kencang, tapi dia tahu ini adalah kesempatan terakhirnya. Mereka pindah ke ruang rapat. Di layar besar, muncul Mr. Tan, perwakilan dari High-Tech Industries Singapura. Seorang pria berusia 50-an dengan ekspresi sangat marah. Mr. Tan mulai berbicara dalam bahasa Mandarin. Istilah-istilah teknis yang cepat dan rumit keluar dari mulutnya. Ayu menarik napas dalam-dalam. Inilah saatnya untuk menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya, yang telah dia sembunyikan selama 2 tahun. Dan keajaiban pun terjadi. Ayu mulai menjawab dalam bahasa Mandarin yang sempurna. Mr. Tan berbicara dengan cepat dalam bahasa Mandarin. Spesifikasi teknis dalam pasal 7 ayat 3 kontrak ini benar-benar salah. Kecepatan prosesor dan kapasitas memori yang kami minta sama sekali tidak sesuai. Ayu memahami perkataan Mr. Tan dengan tepat dan menjawab dalam bahasa Mandarin yang sempurna. "Mohon maaf, Tuan Tan. Jika Anda bisa menjelaskan secara spesifik bagian mana yang bermasalah, kami akan segera memperbaikinya." Dan dia menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris yang sempurna untuk pihak perusahaan.
Pihak Singapura mengatakan ada kesalahan dalam spesifikasi teknis di pasal 7 ayat 3 kontrak. Kecepatan prosesor dan kapasitas memori tidak sesuai dengan persyaratan. Mulut Sarah ternganga. Para pewawancara juga memasang ekspresi tidak percaya. Mr. Tan terus mengeluarkan istilah-istilah teknis yang rumit. Teknologi semikonduktor, bahasa pemrograman, hingga protokol jaringan. Isinya benar-benar sulit. Tapi Ayu tidak melewatkan satupun dan menerjemahkannya dengan akurat, seolah-olah dia adalah seorang ahli di bidang itu. Negosiasi sengit berlangsung selama 30 menit. Ayu tidak hanya sekadar menerjemahkan, terkadang dia juga berperan sebagai mediator. Ketika Mr. Tan mengajukan syarat yang sulit, Ayu berkata dalam bahasa Mandarin, "Tuan Tan, seperti yang Anda pahami, proyek ini penting bagi kedua belah pihak. Bagaimana jika kita berkompromi dengan cara seperti ini?" Dan dia menawarkan solusi yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Itu adalah usulan yang bijaksana, yang mempertimbangkan kepentingan masing-masing sambil menjelaskan konten teknis dengan mudah. Akhirnya, ekspresi Mr. Tan menjadi cerah. "Ah, sekarang saya mengerti, penjelasan wanita ini sangat jelas. Saya belum pernah mengalami tingkat penerjemahan seperti ini." Dan dia berbicara langsung kepada Ayu dalam bahasa Mandarin. "Kemampuan bahasa Mandarin Anda benar-benar luar biasa. Anda bahkan memahami istilah-istilah teknis dengan sempurna. Apakah Anda pernah belajar di Tiongkok?" Ayu menjawab dengan rendah hati, "Terima kasih. Saya hanya belajar karena saya suka bahasa Mandarin." Akhirnya, kontrak berhasil disepakati. Mr. Tan berkata dengan ekspresi puas. "Baiklah. Kita akan lanjutkan dengan kontrak yang telah direvisi, dan saya harap ada kesempatan untuk bekerja sama lagi dengan penerjemah ini." Setelah video call berakhir, ruang rapat menjadi hening. Semua orang menatap Ayu. Sarah bertanya dengan ekspresi tidak percaya, "Bagaimana ini mungkin? Apakah kamu benar-benar seorang petugas kebersihan?" Ayu menjawab dengan tenang, "Ya, benar. Saya seorang petugas kebersihan. Tapi menjadi petugas kebersihan bukan berarti saya tidak bisa melakukan hal lain, kan?" James berkata dengan kagum, "Sungguh luar biasa. Tingkat penerjemahan seperti ini sulit bahkan untuk penerjemah profesional." Tepat pada saat itu, pintu ruang rapat terbuka dan Michael masuk. Dia datang untuk tinjauan hukum yang mendesak, tapi dia merasakan suasana yang aneh. "Ada apa?" "Kudengar masalah kontrak Singapura sudah selesai." Sarah menjelaskan dengan ekspresi yang masih sulit percaya. "Petugas kebersihan. Maksudku, Ibu Ayu Lestari yang menerjemahkan dan berhasil menyelamatkan kontrak." Michael terkejut dan menatap Ayu. Dia adalah petugas kebersihan yang sama yang dia temui saat lembur beberapa hari yang lalu. Orang yang sama yang menjatuhkan kartu mahasiswa UI-nya. "Ah, Anda orangnya. Sungguh luar biasa." Tatapan Michael berubah. Ada rasa ingin tahu, hormat, dan sesuatu yang lain bercampur di sana. Sarah berkata dengan canggung, Ibu Ayu, terima kasih banyak atas bantuan Anda hari ini. Tapi untuk posisi penerjemah." "Tunggu sebentar," sela Michael. "Sarah, apakah masuk akal melepaskan orang dengan kemampuan seperti ini? Tim hukum kami juga selalu kesulitan dengan masalah penerjemahan setiap kali ada kontrak internasional." Sarah memasang ekspresi bingung. Dia masih sulit menerima kenyataan bahwa Ayu adalah seorang petugas kebersihan. Ayu berkata dengan tenang, "Beri saya waktu seminggu. Saya akan buktikan bahwa saya benar-benar bisa melakukan pekerjaan ini." Sarah bimbang. Hanya dengan pekerjaan hari ini saja, dia sudah sangat membantu perusahaan, jadi sulit untuk menolaknya. "Baiklah, mari kita coba dengan kontrak sementara selama seminggu. Tapi ada syaratnya," kata Sarah dengan tegas. "Saya akan memberimu gaji 2 kali lipat dari gaji petugas kebersihan. Tapi jika kamu membuat satu kesalahan saja, kamu langsung dipecat. Dan saya hanya akan memperkenalkanmu sebagai penerjemah sementara kepada karyawan lain." Ayu mengangguk. Meskipun bukan pengakuan penuh, kesempatan tetaplah kesempatan. Michael berkata dengan hangat, "Selamat. Anda telah melakukan pekerjaan yang luar biasa." Ayu tersenyum untuk pertama kalinya. Itu adalah harapan yang dia rasakan setelah 2 tahun. "Terima kasih, saya akan bekerja keras." Langkah Ayu saat meninggalkan ruang rapat berbeda.
Dia tidak lagi berjalan dengan kepala tertunduk, tapi Ayu tidak tahu bahwa ini hanyalah permulaan. Tantangan yang jauh lebih besar menantinya di depan. Dan Michael juga tidak tahu bahwa dia mulai tertarik pada wanita misterius ini seminggu telah berlalu. Ayu bukan lagi petugas kebersihan lantai 27, melainkan penerjemah sementara di divisi bisnis internasional lantai 15. Meskipun hanya sebuah meja kecil, baginya itu seperti seluruh dunia. Tapi itu tidak mudah. Tatapan karyawan lain terasa tajam. Katanya orang itu dulunya petugas kebersihan. Tiba-tiba bisa bahasa Mandarin terus jadi penerjemah. Masuk akal nggak sih? Bu Sarah juga aneh. Kenapa merekrut orang seperti itu? Ayu menahan diri sambil mendengar suara-suara seperti itu. Dia pikir dia tidak punya pilihan selain membuktikannya. Untungnya, hanya Michael yang berbeda. Setiap istirahat makan siang, dia menghampiri Ayu dan mengajaknya bicara. Bagaimana? Sudah bisa beradaptasi? Ya, tidak apa-apa. Terima kasih. Michael tersenyum hangat. Bagaimana bisa tidak apa-apa? Menyelamatkan kontrak Singapura minggu lalu itu sungguh luar biasa. Saya juga memeriksa kontrak itu, betapa rumitnya istilah-istilah teknisnya. Tapi tidak semua orang seramah Michael. Terutama Jennifer dari tim penerjemah yang sudah ada, dia tidak menyukai Ayu. Jennifer adalah seorang elit lulusan universitas ternama di luar negeri. Dia tidak suka melihat seorang mantan petugas kebersihan dengan latar belakang pendidikan lebih rendah darinya tiba-tiba muncul dan menjadi sorotan. Sarah, apa kamu benar-benar akan terus mempekerjakannya? Keluh Jennifer di kantor Sarah. Hanya karena bisa bahasa Mandarin bukan berarti dia bisa menjadi penerjemah profesional. Itu menurunkan citra tim kita. Sarah sebenarnya juga merasa tidak nyaman. Dia mengakui kemampuan Ayu, tapi dia masih terganjal dengan fakta bahwa Ayu adalah mantan petugas kebersihan. Kita lihat saja seminggu lagi. Kalau dia membuat kesalahan, aku akan langsung mengeluarkannya. Jennifer tersenyum. Sebuah rencana licik muncul di benaknya. Keesokan harinya, Jennifer menghampiri Ayu. Ayu? Hari ini sore ada rapat video dengan klien dari Jepang. Apa kamu bisa bahasa Jepang juga? Ayu menjawab dengan hati-hati, ya, sedikit. Kalau begitu, akan kubantu. Bahasa Jepang kan sangat sulit, kata Jennifer berpura-pura baik. Tapi di dalam hatinya, dia berencana untuk mempermalukan Ayu. Jennifer sengaja menugaskan klien Jepang yang paling sulit. Dia adalah Tuan Sato, Presiden Sakura Teknologi di Tokyo, yang terkenal sangat rewel. Kontrak ini sangat rumit. Banyak konten teknis dan etiket bisnis khas Jepang juga penting, kata Jennifer sengaja menakut-nakuti. Tapi Ayu tidak panik. Tidak apa-apa. Saya akan bekerja keras. Pukul 3 sore, semua eksekutif berkumpul di ruang rapat video. Sarah juga hadir langsung. Untuk memastikan kemampuan Ayu. Di layar, muncul Tuan Sato. Seorang pria Jepang berusia 60-an yang tampak tegas. Tuan Sato mulai berbicara dalam bahasa Jepang. Tapi tidak seperti yang diharapkan Jennifer, Ayu sama sekali tidak panik. Ketika Tuan Sato berbicara tentang kontrak teknis yang rumit, Ayu menjawab dalam bahasa Jepang yang sempurna. Lengkap dengan bahasa hormat yang sopan dan etiket bisnis yang sempurna. Tuan Sato, mengenai spesifikasi teknis yang Anda sebutkan, kami akan berdiskusi dengan tim insinyur kami untuk memberikan solusi yang optimal. Ekspresi Tuan Sato berubah menjadi terkejut. Oh, bahasa Jepang Anda sangat bagus. Pelafalannya sempurna, dan bahasa Jepang bisnis Anda juga sempurna. Tiba-tiba, Tuan Sato melontarkan pertanyaan sulit. Ngomong-ngomong, bagaimana pendapat Anda tentang filosofi Jepang, saling menguntungkan bersama dalam kontrak kita? Ini bukan sekadar terjemahan, melainkan pertanyaan yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang budaya Jepang. Jennifer menepuk lututnya. Dia pikir sekarang Ayu akan panik. Tapi Ayu menjawab dengan tenang, Tuan Sato, yang Anda maksud sepertinya adalah filosofi bisnis tradisional Jepang, Sanpo Yoshi. Penjual untung, pembeli untung, dan masyarakat untung. Filosofi perdagangan di mana ketiga pihak mendapat keuntungan. Tuan Sato terkejut. Luar biasa. Anda tahu persis konsep yang bahkan orang Jepang pun tidak banyak yang tahu. Di mana Anda belajar budaya Jepang? Saya belajar budaya Asia Timur di Pasca Sarjana.
Saya sangat tertarik pada filosofi Jepang. Ekspresi Sarah dan para eksekutif lainnya benar-benar berubah. Ini bukan sekadar kemampuan bahasa, melainkan pengetahuan yang sesungguhnya. Jennifer panik. Rencananya benar-benar gagal. Malah, itu justru semakin menonjolkan kemampuan Ayu. Rapat dengan Tuan Sato berakhir dengan sukses besar. Kontrak berhasil disepakati, dan Tuan Sato memuji Ayu habis-habisan. Merupakan suatu kehormatan bisa bekerja dengan penerjemah sekaliber ini. Lain kali, saya pasti ingin bekerja dengan orang ini lagi. Setelah rapat selesai, Sarah berkata kepada Ayu, "Sungguh luar biasa. Saya tidak menyangka Anda tahu budaya Jepang sedalam itu." Ayu menjawab dengan rendah hati, "Saya hanya belajar karena tertarik." Michael sudah menunggu Ayu yang keluar dari ruang rapat. "Anda hebat sekali. Bisa bahasa Jepang sebagus itu." Ayu tersenyum malu-malu. "Terima kasih. Berkat Anda, saya bisa berani." Jantung Michael berdebar kencang. Senyum Ayu sangat indah, dan dia semakin tertarik pada kerendahan hati dan kemampuannya. "Kalau ada waktu, maukah makan malam bersama?" Sebagai perayaan, Ayu ragu sejenak, tapi melihat tatapan tulus Michael, dia tidak bisa menolak. "Ya, boleh." Malam itu, Michael dan Ayu pergi ke restoran Italia yang tenang di dekat kantor. Tempat yang tidak terlalu mahal tapi suasananya menyenangkan. "Saya benar-benar penasaran, bagaimana Anda bisa menguasai begitu banyak bahasa?" tanya Michael dengan mata ingin tahu. Ayu berpikir sejenak. Dia ragu seberapa banyak dia harus menceritakan masa lalunya. "Sejak kecil saya sudah tertarik pada bahasa. Dan saya belajar linguistik di UI." "Di UI? Lalu kenapa?" Michael berhenti bicara. Dia pikir bertanya kenapa dia menjadi petugas kebersihan adalah hal yang tidak sopan. Ayu tersenyum pahit dan berkata, "Orang tua saya meninggal. Saya harus berhenti kuliah dan kembali." Ekspresi Michael menjadi sedih. "Maaf, saya membuatmu menceritakan kisah yang sulit." "Tidak apa-apa. Sekarang adalah awal yang baru." Tapi di satu sisi hati Ayu, masih ada dinding. "Anda orang yang sangat baik, Michael. Tapi sepertinya kita berasal dari dunia yang sangat berbeda." "Kenapa?" "Saya tidak berpikir begitu. Anda seorang elit, dan saya seorang petugas kebersihan." Michael berkata dengan serius, "Ayu, nilai seseorang dinilai dari masa kini, bukan masa lalu. Melihat Anda sekarang, Anda lebih hebat dari elit manapun." Hati Ayu goyah. Itu adalah kata-kata hangat yang sudah lama tidak dia dengar. Tapi dia masih belum bisa membuka hatinya sepenuhnya. Hati yang sudah terlalu lama terluka. Saat meninggalkan restoran, Michael berkata, "Ayu, pelan-pelan saja, saya bisa menunggu." Kata-kata itu menghangatkan hati Ayu. Tapi di saat yang sama, dia takut. Takut kebahagiaan ini akan hilang lagi. Ayu belum tahu bahwa ujian yang jauh lebih besar menantinya. Dan hubungannya dengan Michael juga akan menjadi lebih rumit. Sebulan telah berlalu, Ayu kini bukan lagi penerjemah sementara, melainkan penerjemah tetap. Sarah pun tidak lagi meragukan Ayu. Setelah melihat kemampuannya yang sempurna dalam bahasa Mandarin, Jepang, bahkan Prancis dan Spanyol, dia tidak punya pilihan selain mengakuinya. "Ayu, kali ini ada perjalanan dinas ke Eropa. Bisakah Anda menemani saya?" pinta Sarah dengan sopan. Sikapnya benar-benar berbeda dari sebelumnya. "Ya, tentu saja," saat Ayu menjawab. Jennifer menyela. "Tunggu. Perjalanan dinas ke Eropa kan selalu saya yang tangani." Sarah memasang ekspresi bingung. "Jennifer, kali ini kita harus ke Jerman, Prancis, dan Spanyol. Ayu bisa semua bahasanya." Wajah Jennifer memerah. Dia merasa posisinya terancam. Jennifer bukan satu-satunya yang cemburu. Karyawan lain juga mulai mewaspadai Ayu. "Gara-gara orang itu kita semua jadi kelihatan bodoh. Dari petugas kebersihan tiba-tiba jadi orang penting. Aneh nggak sih?" Bu Sarah juga kayaknya terlalu memihak. Bahkan di tempat di mana Ayu tidak ada, kata-kata yang lebih parah beredar. Jangan-jangan dia punya hubungan apa gitu sama Bu Sarah? Atau mungkin dia punya kelemahan Bu Sarah? Rumor-rumor ini sampai ke telinga Ayu. Tapi Ayu menahannya. Dia pikir membuktikan dengan kemampuan adalah yang terbaik.
Michael menjadi penghiburnya. Mereka berdua sekarang hampir setiap hari makan siang bersama. Tidak sulit? Pandangan orang-orang. Tanya Michael dengan cemas. Tidak apa-apa, sudah terbiasa. Jawab Ayu dengan senyum pahit. Fakta bahwa kamu sudah terbiasa itu yang lebih menyakitkan, kata Michael dengan tulus. Anda orang yang sangat kuat, Ayu. Kalau saya, mungkin sudah menyerah. Ayu menatap Michael. Di matanya ada kekhawatiran dan kasih sayang yang tulus. Saya bisa bertahan karena ada Anda. Kata-kata ini membuat jantung Michael berdebar kencang. Dia merasa Ayu juga mulai membuka hatinya padanya. Jennifer sudah tidak tahan lagi. Dia merencanakan untuk menjatuhkan Ayu sepenuhnya. Di perjalanan dinas Eropa kali ini, aku harus membuatnya membuat kesalahan. Jennifer bersekongkol dengan rekan-rekannya. Bagaimana caranya? Sengaja masukkan terjemahan yang salah di kontrak. Kalau Ayu tidak menyadarinya, akan jadi masalah besar. Apa itu mungkin? Aku yang akan menyiapkan draftnya terlebih dahulu. Ayu hanya perlu menerjemahkan di tempat. Dia tidak akan tahu kalau ada isinya yang salah. Itu adalah rencana yang sangat licik. Tapi Jennifer siap melakukan apa saja untuk mempertahankan posisinya. Malam sebelum berangkat ke Eropa, Michael memanggil Ayu. Besok kita tidak akan bertemu selama 2 minggu, kata Michael dengan nada sedih. Saya akan segera kembali, jawab Ayu sambil tersenyum. Tapi di satu sisi hatinya, ada rasa cemas. Tiba-tiba Michael menjadi serius. Ayu, ada yang ingin saya katakan. Ya? Saya suka kamu, Ayu. Sejak pertama kali bertemu, saya sudah merasa ada sesuatu yang istimewa. Jantung Ayu mulai berdebar kencang. Tapi setelah mengenalmu yang sekarang, saya sadar ini bukan sekadar suka, tapi cinta. Ayu bingung, pengakuan Michael membuatnya senang, tapi di saat yang sama juga takut. Anda tidak perlu menjawab sekarang. Saya hanya ingin Anda tahu perasaan saya, kata Michael dengan lembut. Pikirkanlah pelan-pelan setelah pulang dari perjalanan dinas. Hati Ayu bimbang. Dia jelas menyukai Michael, tapi dia masih kurang percaya diri. Anda orang yang sangat baik, Michael. Tapi saya, Ayu, Michael menggenggam tangan Ayu dengan lembut. Kita tidak berbeda seperti yang kamu pikirkan. Yang penting adalah bagaimana kita memandang satu sama lain sekarang. Keesokan paginya, Ayu berangkat ke Eropa bersama Sarah. Tujuan pertama mereka adalah Berlin. Di dalam pesawat, Sarah berkata, perjalanan dinas ini sangat penting. Ini menyangkut kemitraan kita dengan seluruh Eropa. Ya, saya akan melakukan yang terbaik, jawab Ayu dengan suara penuh tekad. Tapi Ayu tidak tahu bahwa jebakan yang disiapkan Jennifer menantinya. Pertemuan pertama di Berlin sukses besar. Berkat bahasa Jerman yang sempurna dan pemahaman budaya Ayu, mitra Jerman sangat puas. Saya belum pernah mengalami tingkat penerjemahan seperti ini. Rasanya seperti Anda dibesarkan di Jerman. Puji perwakilan Jerman. Sarah juga senang. Berkat Anda, Ayu, semuanya berjalan lancar. Tapi Ayu terus merasa tidak tenang. Rasanya seperti ada sesuatu yang terlewatkan. Pertemuan kedua diadakan di Paris. Itu adalah kontrak penting dengan mitra Prancis. Ayu sedang meninjau kontrak terlebih dahulu, dan dia menemukan bagian yang aneh. Tunggu, bagian ini aneh, kata Ayu kepada Sarah. Apanya yang aneh? Ada bagian dalam syarat kontrak yang terlalu merugikan kita. Sepertinya berbeda dari yang disepakati sebelumnya. Sarah bingung. Kontrak ini disiapkan oleh Jennifer sebelumnya, tapi sudah dicetak semua. Kita harus memeriksanya lagi. Kalau kita menandatangani kontrak seperti ini, perusahaan akan rugi besar. Berkat ketelitian Ayu, jebakan Jennifer nyaris terbongkar. Tapi waktunya tidak cukup. Mitra Prancis sudah tiba. Kita lanjutkan saja pertemuannya, bagian ini kita perbaiki nanti, putus Sarah. Tapi hati Ayu gelisah. Dia punya firasat akan terjadi masalah besar. Krisis yang sangat besar benar-benar mendekat. Dan kali ini, Ayu harus menyelesaikan semuanya sendirian. Di sebuah ruang rapat hotel mewah di Paris, para eksekutif dari Lumiere Group, perusahaan terbesar di Prancis, telah berkumpul. Kontrak ini adalah yang paling penting untuk ekspansi Teknonusantara ke Eropa. Namun, kegelisahan Ayu terus meningkat. Bagian-bagian aneh dalam kontrak terus menarik perhatiannya.
Apakah kita punya waktu untuk meninjau kembali kontraknya? Ayu bertanya dengan hati-hati kepada Sarah. Ayu, tidak ada waktu. Pihak Prancis ingin menyelesaikan kontrak hari ini juga, jawab Sarah dengan cemas. Tepat pada saat itu, Pierre Dupont, ketua Lumière Group, masuk. Seorang pria Prancis berusia 60-an yang berwibawa. Bonjour, Madame Sarah. Saya senang kita bisa menandatangani kontrak bersejarah hari ini, sapa ketua Pierre dalam bahasa Prancis yang sempurna. Peninjauan kontrak dimulai. Ayu mulai menjelaskan isi kontrak dalam bahasa Prancis, tetapi tiba-tiba ketua Pierre menunjukkan ekspresi aneh. Tunggu. Bagian ini sepertinya berbeda dari yang kita sepakati, kata ketua Pierre sambil menunjuk salah satu bagian dalam kontrak. Ayu melihat bagian itu lebih dekat dan benar-benar menemukan masalah. Syarat transfer teknologi jauh lebih tidak menguntungkan daripada yang disepakati semula. Maaf, saya akan memeriksa kembali bagian ini, kata Ayu dengan panik sambil membolak-balik kontrak. Namun, bagian-bagian aneh ditemukan di mana-mana. Wajah Sarah memucat. Bagaimana ini bisa terjadi? Ekspresi ketua Pierre menjadi dingin. Apakah ini upaya untuk menipu kami? Kami tidak bisa menandatangani kontrak dengan syarat seperti ini. Suasana di ruang rapat menjadi tegang. Para eksekutif pihak Prancis mulai berbisik. Ini penghinaan. Mitra yang tidak tulus. Ketua Pierre hendak berdiri. Maaf, tapi kontrak hari ini dibatalkan. Kami tidak bisa percaya dengan cara seperti ini. Sarah menunjukkan ekspresi putus asa. Jika kontrak ini gagal, kerugian perusahaan akan sangat besar. Tepat pada saat itu, Ayu berdiri. Tunggu sebentar, Ketua Pierre, kata Ayu dalam bahasa Prancis yang sempurna. Saya akan menyelesaikan masalah ini. Ayu berkata dengan tenang. Ketua, jelas ada kesalahan dalam kontrak ini. Tapi saya akan menunjukkan bahwa ini bukan kesengajaan. Ayu dengan cepat menekan kalkulator dan mulai mengusulkan syarat-syarat baru. Bagaimana jika kita merevisi dengan syarat seperti ini? Kita kurangi biaya transfer teknologi sebesar 20% sebagai gantinya kita tingkatkan dukungan pemasaran di pihak Prancis. Ketua Pierre menunjukkan minat. Menarik. Lanjutkan. Ayu terus mengusulkan solusi-solusi kreatif. Bukan hanya mengembalikan ke syarat semula, tetapi menciptakan syarat-syarat baru yang lebih menguntungkan bagi kedua belah pihak. Dan di bagian ini, bagaimana jika kita menambahkan syarat untuk memprioritaskan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kebijakan lingkungan Prancis? Mata Ketua Pierre berbinar. Luar biasa, mempertimbangkan kebijakan lingkungan negara kami. Ayu tersenyum dan berkata, Prancis adalah negara maju dalam hal lingkungan, terutama sebagai negara yang memimpin perjanjian iklim Paris. Saya tahu minat terhadap teknologi ramah lingkungan sangat tinggi. Benar, dengan syarat seperti ini, kami juga bisa mendapatkan dukungan dari pemerintah kami. Ketua Pierre semakin tertarik. Ayu tidak hanya mahir berbahasa, tetapi juga memahami secara mendalam budaya dan kebijakan Prancis. Selain itu, jika kita menggabungkan keahlian tradisional Prancis dengan teknologi canggih kami, kita bisa menciptakan produk yang benar-benar inovatif. Setelah 2 jam negosiasi sengit, syarat kontrak baru pun terbentuk. Syaratnya jauh lebih baik dari yang direncanakan semula. Ketua Pierre berkata dengan kagum, saya belum pernah mengalami negosiasi tingkat ini. Anda bukan hanya seorang penerjemah, tetapi mitra bisnis sejati. Sarah menatap Ayu dengan ekspresi tidak percaya. Mengubah krisis menjadi peluang sepenuhnya berkat kemampuan Ayu. Ayu, bagaimana? Hanya beruntung. Ayu menjawab dengan rendah hati. Setelah penandatanganan kontrak selesai, Ketua Pierre berkata kepada Ayu, apakah Anda tertarik bekerja di perusahaan kami? Anda adalah talenta yang luar biasa. Setelah kesuksesan di Paris, pertemuan terakhir di Madrid juga berjalan lancar. Berkat bahasa Spanyol yang sempurna dan pemahaman Ayu tentang budaya Latin, mitra Spanyol juga memuji Ayu. Senyorita, bahasa Spanyol Anda lebih akurat daripada orang Madrid. Semua kontrak di 3 negara berakhir dengan sukses besar. Dengan syarat yang jauh lebih baik dari yang diperkirakan. Sarah berkata kepada Ayu, kalau bukan karena Anda, Ayu, kita akan berada dalam masalah besar. Saya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Itu pekerjaan saya. Ayu menjawab dengan tenang. Setelah kembali ke Indonesia,
Posisi Ayu benar-benar berubah. Tidak ada lagi yang meragukannya. CEO Robert secara pribadi memanggil Ayu dan berkata, "Kontrak Eropa kali ini adalah pencapaian terbaik dalam sejarah perusahaan kita. Kontribusi Ayu sangat besar. Terima kasih. Saya berencana untuk mempromosikan Anda menjadi manajer tim divisi bisnis internasional." Bagaimana? Ayu terkejut. Menjadi manajer tim hanya dalam beberapa bulan setelah memulai sebagai petugas kebersihan adalah hal yang seperti mimpi. Apakah saya benar-benar bisa melakukannya? Anda sudah membuktikannya. Malam itu, Michael menunggu Ayu. "Selamat. Saya sudah dengar beritanya. Promosi menjadi manajer tim." Michael tersenyum cerah. "Terima kasih. Ini berkat Anda, Michael." "Berkat saya? Semuanya adalah kemampuan Anda, Ayu." Ayu berkata dengan tulus, "Jika Anda tidak memberanikan saya mungkin masih menjadi petugas kebersihan." Hati Michael menghangat. "Kalau begitu, apakah Anda sudah memikirkan apa yang saya katakan sebelum perjalanan dinas?" Ayu mengangguk malu-malu. "Ya, saya juga suka Anda, Michael." Senyum cerah mereka di wajah Michael. Tapi mereka berdua tidak tahu bahwa Jennifer sedang menyaksikan semuanya, dan bahwa dia merencanakan balas dendam yang lebih besar. Ini tidak masuk akal. Lulusan petugas kebersihan jadi manajer tim. Jennifer meluapkan amarahnya di kantornya. Dia tidak bisa menerima bahwa Ayu, yang memiliki pengalaman 10 tahun dan lulusan universitas ternama, dipromosikan lebih dulu darinya. "Jennifer, tenanglah, dia dipromosikan karena kemampuannya." Rekan kerjanya mencoba menenangkan. Tetapi Jennifer tidak mau mendengarkan. "Kemampuan? Jangan bercanda. Pasti ada rahasia." Jennifer mulai merencanakan rencana baru untuk menjatuhkan Ayu sepenuhnya. Kali ini, serangannya bersifat pribadi. "Aku harus menggali masa lalunya. Pasti ada sesuatu yang dia sembunyikan." Sementara itu, Ayu dan Michael sedang menikmati waktu bahagia. Setelah resmi berpacaran, mereka hampir setiap hari menghabiskan waktu bersama. Tidak bisa dipercaya. "Beberapa bulan yang lalu saya seorang petugas kebersihan, sekarang saya seorang manajer tim," kata Ayu dengan takjub. "Itu hasil yang pantas. Karena kemampuan Anda, Ayu," kata Michael dengan hangat. "Tanpa Anda, itu tidak mungkin. Jangan berkata begitu. Semuanya Anda capai dengan kekuatan Anda sendiri." Mereka berdua duduk di kafe dekat kantor dan merencanakan masa depan. "Rasanya seperti awal yang baru," kata Ayu sambil tersenyum cerah. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Beberapa hari kemudian, rumor aneh mulai beredar di perusahaan. Katanya Ayu memalsukan pendidikannya. Katanya lulusan UI, ternyata bohong. Kalau begitu, kemampuan bahasanya juga palsu? Itu adalah rumor yang disebarkan oleh Jennifer. Dia mengeksploitasi fakta bahwa Ayu putus kuliah dari program pasca sarjana tanpa gelar resmi. Rumor itu menyebar dengan cepat. Tatapan orang-orang terhadap Ayu mulai dingin lagi. Pantas saja ada yang aneh. Bagaimana mungkin seorang petugas kebersihan tiba-tiba memiliki kemampuan seperti itu? Ayu merasa sulit menahan tatapan seperti itu. Rumor itu juga sampai ke telinga Michael. Seorang rekan pengacara berkata dengan hati-hati, "Michael, ada rumor tentang Ayu yang kamu pacari." "Rumor apa?" "Dugaan pemalsuan pendidikan. Katanya lulusan UI, tapi sebenarnya putus kuliah." Michael bingung. Apakah itu berarti Ayu telah berbohong padanya? Malam itu, Michael mendatangi Ayu. "Ayu, ada yang ingin saya tanyakan." "Ya, tanyakan saja apapun." "Cerita tentang UI, bagaimana sebenarnya?" Ekspresi Ayu menjadi muram. "Kenapa tiba-tiba menanyakan itu? Ada rumor beredar di perusahaan bahwa Anda memalsukan pendidikan Anda." Ayu menunjukkan ekspresi terluka. "Anda juga percaya rumor itu, Michael?" "Bukan begitu, saya hanya ingin tahu yang sebenarnya." Nada bicara Michael hati-hati. Tapi bagi Ayu, itu terlihat seperti tatapan curiga. "Saya tidak lulus dari UI. Saya putus kuliah saat program doktor karena orang tua saya meninggal. Lalu kenapa Anda tidak mengatakannya dengan jelas dari awal?" "Saya tidak pernah bilang saya lulus. Saya hanya bilang saya belajar di sana." Michael merasa frustrasi. Tapi orang bisa salah paham.
Lalu apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus mengatakan bahwa saya seorang mahasiswa putus sekolah sejak pertama kali bertemu? Suara Ayu meninggi. Ayu, jangan marah, saya hanya... Anda akhirnya meragukan saya, Michael, sama seperti orang lain. Ayu berkata dengan ekspresi terluka, bukan begitu. Saya percaya Anda, Ayu. Benarkah? Lalu kenapa menanyakan pertanyaan seperti ini? Michael kehabisan kata-kata. Sebenarnya, dia juga sedikit ragu. Saya juga tidak yakin. Maaf. Hati Ayu hancur. Ternyata Anda juga melihat saya seperti itu, Michael. Sekarang saya mengerti, orang seperti saya dan orang seperti Anda memang tidak cocok dari awal. Ayu bangkit dari kursinya. Ayu, duduklah. Mari kita selesaikan pembicaraan ini. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Saya sudah tahu perasaan Anda. Perasaan saya tidak berubah. Hanya saja saya khawatir dengan pandangan orang sekitar. Pandangan orang sekitar? Ayu tertawa dingin. Jadi itu intinya. Anda juga mementingkan citra, Michael. Bukan begitu. Cukup. Sekarang saya mengerti. Ayu berbalik dan berjalan pergi. Michael mencoba menahannya, tetapi Ayu tidak menoleh ke belakang. Malam itu, Ayu duduk sendirian di kamar kosnya. Rasanya semua waktu bahagia itu hanyalah mimpi. Ternyata aku memang sendirian, gumam Ayu. Daripada terluka seperti ini demi kebahagiaan sesaat, ponselnya berdering. Itu Michael. Tapi Ayu tidak mengangkatnya. Michael terus menelepon, tetapi Ayu tidak pernah mengangkatnya. Ayu mengeluarkan foto orang tuanya dari laci meja. Ibu, ayah, apakah saya terlalu serakah? Saya benar-benar ingin bahagia. Saya ingin dicintai. Air matanya menetes. Tapi pada akhirnya, saya sendirian. Apakah begitu penting siapa saya dan dari mana saya berasal? Semua emosi yang selama ini ditahan Ayu meledak. Kesepian, luka, amarah, putus asa, semuanya datang bersamaan. Sementara itu, Michael juga menyesal di apartemennya. Kenapa aku mengatakan hal seperti itu? Michael menyadari bahwa dia salah. Dia bilang, dia benar-benar mencintai Ayu, tetapi dia malah meragukannya di saat yang penting. Besok aku harus segera minta maaf. Tapi dia sudah meninggalkan luka yang terlalu dalam. Cobaan yang lebih besar menanti Ayu. Serangan Jennifer yang sesungguhnya akan segera dimulai. Senin berikutnya, suasana perusahaan benar-benar berubah. Tatapan curiga terhadap Ayu menjadi lebih terang-terangan. Orang yang memalsukan pendidikan jadi manajer tim? Bagaimana Bu Sarah bisa percaya orang seperti itu? Pantas saja ada yang mencurigakan. Setiap kali Ayu melewati koridor, terdengar suara bisik-bisik, tapi Ayu berjalan dengan kepala tegak. Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Sarah memanggil Ayu. Ayu, duduklah. Ekspresi Sarah muram. Saya dengar ada rumor aneh beredar di perusahaan. Ya, saya tahu. Perlu ada klarifikasi yang jelas. Para karyawan sedang resah. Sore harinya, diadakan rapat darurat para eksekutif untuk membahas masalah pendidikan Ayu. Kita harus memutuskan bagaimana menangani masalah ini, kata CEO Robert dengan ekspresi serius. Kemampuannya diakui, tapi dengan adanya dugaan pemalsuan pendidikan. Tunggu, apa kita bisa langsung menyimpulkan itu pemalsuan pendidikan? Sela Michael. Meskipun sedang berkonflik dengan Ayu, dia ingin melindunginya. Tapi ketidakpercayaan telah muncul di antara para karyawan. Kalau begitu kita harus melakukan penyelidikan yang akurat, usul Sarah. Saya akan memeriksanya langsung ke UI. Tepat pada saat itu, masalah yang lebih besar menimpa perusahaan. Seorang karyawan yang masuk dengan tergesa-gesa melaporkan, gawat. Dragon Tech, perusahaan terbesar di Tiongkok, meminta rapat video darurat. Ada apa? Katanya ada kesalahan fatal dalam kontrak. Dan jika tidak segera diselesaikan, mereka akan menarik semua bisnisnya di Indonesia. Wajah CEO Robert memucat. Bisnis di Tiongkok menyumbang 30% dari pendapatan perusahaan. Apa masalahnya? Masalah hukum yang rumit. Katanya butuh seorang ahli yang memahami bahasa Mandarin, Inggris, dan Indonesia. Semua mata tertuju pada Ayu. Hanya Ayu di perusahaan yang bisa berbahasa Mandarin. Ayu, bisakah Anda membantu? Pinta CEO Robert dengan sungguh-sungguh.
Tapi Jennifer menyela, "Tunggu sebentar. Apa kita bisa mempercayakan pekerjaan sepenting ini pada orang yang diduga memalsukan pendidikan? Tapi dalam situasi seperti ini, bagaimana jika dia membuat kesalahan? Seluruh perusahaan akan dalam bahaya." Ruang rapat menjadi hening. Semua orang bimbang. Ayu berdiri dengan tenang. "Saya akan melakukannya. Tapi Ayu, sekarang perusahaan yang penting. Masalah pribadi kita selesaikan nanti." Suara Ayu penuh keyakinan. 1 jam kemudian, di ruang rapat video, para eksekutif dari Dragon Tech Tiongkok muncul. Termasuk ketuanya, ada 5 eksekutif senior. Ketua Lee berkata dengan dingin, "Kami sangat kecewa. Klausul hukum dalam kontrak ini benar-benar melanggar hukum Tiongkok." Ayu menjawab dalam bahasa Mandarin yang sempurna, "Ketua Lee, bisakah Anda menjelaskan secara spesifik klausul mana yang bermasalah?" Ketua Lee menunjukkan ekspresi terkejut. Bahasa Mandarin Ayu lebih akurat daripada orang Beijing. Bahasa Mandarin wanita ini benar-benar luar biasa. "Terima kasih. Saya akan mengidentifikasi masalahnya dengan tepat dan menyelesaikannya untuk Anda." Ketua Lee mulai menjelaskan masalah hukum yang rumit. Undang-Undang Keamanan Data Baru Tiongkok, Peraturan Transfer Teknologi Lintas Batas, hingga klausul perlindungan kekayaan intelektual. Isinya benar-benar rumit. Tapi Ayu memahami satu persatu dengan tepat dan memberikan solusi. Bagian ini bisa diubah sesuai dengan pasal 37 Undang-Undang Keamanan Siber Tiongkok, dan klausul transfer teknologi ini akan disesuaikan dengan Undang-Undang Investasi Asing yang baru direvisi. Ayu tidak hanya mahir berbahasa, tetapi juga memahami hukum terbaru Tiongkok dengan sempurna. Ketua Lee terkagum-kagum. Luar biasa. Bahkan pengacara Tiongkok pun jarang yang tahu setepat ini. Tapi masalah yang paling sulit masih ada. Pihak Tiongkok mengatakan mereka menghargai hubungan bisnis tradisional yang disebut guanxi. "Kami tidak hanya menginginkan hubungan kontraktual, tetapi hubungan kepercayaan jangka panjang." Ayu tersenyum dan berkata, "Ketua Lee benar. Budaya guanxi tradisional Tiongkok adalah kepercayaan manusiawi yang melampaui bisnis biasa. Anda tahu persis. Kalau begitu, bagaimana dengan syarat seperti ini? Kita buat program pertukaran budaya tahunan, agar karyawan kedua negara memiliki kesempatan untuk memahami budaya satu sama lain." Mata Ketua Lee berbinar. "Ide yang brilian. Saya belum pernah menerima usulan seperti ini." Setelah 3 jam negosiasi sengit, semua masalah terselesaikan. Malah, tercipta kontrak baru dengan syarat yang lebih baik dari sebelumnya. Ketua Lee berkata untuk terakhir kalinya, wanita ini benar-benar istimewa. Tidak hanya kemampuan bahasanya, tetapi juga pemahaman budayanya. Di Tiongkok pun sulit menemukan talenta seperti ini. Apakah Anda tertarik menjadi kepala cabang kami di Tiongkok? Semua orang di ruang rapat terkejut. "Saya menolak dengan hormat. Saya puas dengan perusahaan saya saat ini," tolak Ayu dengan sopan. Setelah rapat video berakhir, ruang rapat menjadi hening. Semua eksekutif menatap Ayu. CEO Robert yang pertama angkat bicara. "Ayu, saya benar-benar minta maaf. Karena telah meragukan Anda." "Tidak apa-apa. Itu prosedur yang wajar." Sarah juga menundukkan kepalanya. "Penyelidikan pendidikan sepertinya tidak perlu. Kemampuan Anda telah membuktikan segalanya." Hanya Jennifer yang menunjukkan ekspresi tidak puas. Michael menghampiri Ayu. "Ayu." Tapi Ayu berkata dengan dingin, "Sekarang urusan perusahaan sudah selesai. Urusan pribadi nanti saja." Hati Michael sakit. Dia tahu Ayu masih terluka olehnya, tapi kesuksesan ini memberikan keyakinan baru bagi Ayu. Dia menjadi yakin siapa dirinya dan nilai apa yang dimilikinya. Tantangan yang lebih besar menanti, tapi sekarang Ayu sudah siap. Setelah keberhasilan kontrak Tiongkok, Jennifer menjadi semakin putus asa. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa mengalahkan Ayu dalam persaingan langsung. "Kali ini aku harus benar-benar menghabisinya." Jennifer mengeluarkan kartu terakhirnya. Dia memutuskan untuk menyerang kehidupan pribadi Ayu. "Aku akan menyewa detektif swasta untuk menggali masa lalunya." Jennifer membuat pilihan yang sangat berbahaya. Tapi matanya telah dibutakan oleh kecemburuan dan kemarahan. Beberapa hari kemudian, Jennifer mendatangi Sarah dengan senyum licik. "Sarah, aku menemukan fakta yang sangat mengejutkan tentang Ayu." "Apa itu?"
katanya Ayu pernah menjadi imigran ilegal di Australia. Setelah visa pelajarnya habis, dia tinggal beberapa bulan lagi di sana. Benarkah? Tanya Sarah dengan ekspresi terkejut. Ini bukti dokumennya. Apa kita bisa membiarkan orang seperti ini di perusahaan? Jennifer menyerahkan dokumen palsu yang dibuat dengan sangat rapi. Tapi kali ini Sarah tidak mudah tertipu. Jennifer, dari mana kamu mendapatkan dokumen ini? Apa itu penting? Yang penting adalah kebenarannya. Jika itu benar, kita harus memverifikasinya melalui jalur resmi. Sarah juga mulai menyadari kecemburuan Jennifer. Sore harinya, ada rapat seluruh karyawan. Itu adalah acara untuk pengumuman kinerja kuartalan, tetapi Jennifer tiba-tiba berdiri. Tunggu sebentar, ada yang ingin saya sampaikan kepada semua orang. Jennifer, kita sedang rapat. Saya rasa saya harus memberitahu semua orang tentang riwayat imigran ilegal Ayu. Ruang rapat mulai gaduh. Ayu berdiri dengan ekspresi bingung. Tunggu. Apa maksudmu? Ada buktinya? Ini dokumennya. Tepat pada saat itu, Michael berdiri. Jennifer, hentikan. Kenapa? Apa salah mengatakan yang sebenarnya? Michael berkata dengan tegas, dokumen itu palsu. Saya sudah memeriksanya. Semua orang terkejut. Apa? Saya tahu Jennifer menyewa detektif swasta untuk mencelakai Ayu. Jadi saya sudah menyelidikinya terlebih dahulu. Michael menyalakan laptopnya. Ini dokumen resmi yang saya terima langsung dari Departemen Dalam Negeri Australia. Ayu tidak punya masalah apapun terkait visa. Wajah Jennifer memucat. Tidak mungkin. Malah, Jennifer yang memalsukan dokumen. Ini jelas tindakan kriminal. CEO Robert berkata dengan marah. Jennifer, apa ini benar? Saya hanya, Jennifer tidak bisa berbicara dengan benar. Mencoba mencelakai rekan kerja dengan memalsukan dokumen. Ini tidak bisa dimaafkan. Sarah juga menunjukkan ekspresi kecewa. Jennifer, segera ajukan surat pengunduran dirimu. Hal seperti ini tidak boleh terulang lagi. Jennifer menatap Ayu dengan ekspresi putus asa. Ini semua salahmu, Jennifer, kata Ayu dengan tenang. Saya tidak melakukan kesalahan apapun padamu. Saya hanya melakukan pekerjaan saya dengan rajin. Setelah Jennifer meninggalkan ruang rapat, suasana menjadi hening. CEO Robert berkata kepada Ayu, Ayu, saya benar-benar minta maaf karena telah membiarkan hal ini terjadi. Tidak apa-apa. Kesalahpahaman sudah selesai. Karyawan lain satu persatu mulai meminta maaf kepada Ayu. Ayu, maafkan kami. Kami hanya menilai dari rumor. Anda orang yang hebat. Kami minta maaf telah meragukan Anda. Ayu menjawab dengan senyum hangat. Tidak apa-apa. Semuanya. Kita bisa mulai lagi dari sekarang. Setelah rapat selesai, Michael mengikuti Ayu keluar. Ayu, tunggu sebentar. Ayu berhenti dan berbalik. Ya? Saya benar-benar minta maaf. Michael menundukkan kepalanya dengan tulus. Saya telah meragukanmu. Itu tindakan yang bodoh. Ekspresi Ayu sedikit melembut. Anda telah membantu saya, Michael. Itu sudah seharusnya. Seharusnya saya melakukannya lebih awal. Michael menatap mata Ayu. Ayu, bisakah Anda memberi saya kesempatan lagi? Ayu ragu sejenak. Lukanya belum sepenuhnya sembuh. Michael, saya salah. Saya bilang saya mencintaimu, tapi saya tidak mempercayaimu di saat yang penting. Suara Michael penuh ketulusan. Tapi sekarang saya yakin. Hidup saya tanpa Anda tidak berarti. Hati Ayu mulai goyah. Saya tidak akan pernah meragukanmu lagi, saya bersumpah. Mulai sekarang, apapun yang terjadi, saya akan berada di pihakmu. Ayu tersenyum kecil. Kalau begitu, mari kita mulai lagi. Senyum cerah merekah di wajah Michael. Benarkah? Ya. Tapi kali ini, pelan-pelan saja. Malam itu, mereka berdua pergi ke restoran Italia tempat kencan pertama mereka. Rasanya sekarang semuanya sudah selesai, kata Michael dengan bahagia. Ya. Rasanya sekarang adalah awal yang baru. Ayu juga tersenyum cerah. Ayu, saya berjanji, mulai sekarang, apapun yang terjadi, saya akan mempercayaimu dan melindungimu. Terima kasih, Michael.
Mereka berdua saling menggenggam tangan. Kali ini adalah awal yang tulus. Di perusahaan, Ayu juga diakui sepenuhnya. Tidak ada lagi yang meragukan kemampuannya. CEO Robert bahkan menawarkan untuk mempromosikan Ayu menjadi wakil presiden. Tapi saya puas dengan posisi saya saat ini. Saya ingin tumbuh perlahan daripada naik terlalu cepat. Kerendahan hati Ayu malah membuatnya semakin dihormati. Hari-hari bahagia akan segera dimulai. Tapi Ayu belum tahu bahwa kesempatan yang lebih besar menantinya. Setahun telah berlalu, Ayu kini telah menjadi Direktur Divisi Bisnis Internasional Tekno Nusantara. Penjualan luar negeri perusahaan meningkat 300% setelah kedatangan Ayu. Berkat Anda, Ayu, perusahaan kita benar-benar menjadi perusahaan global, kata CEO Robert dengan senang. Ini bukan hasil kerja saya sendiri. Ini adalah pencapaian seluruh tim. Ayu menjawab dengan rendah hati. Sekarang, tatapan semua orang yang melihat Ayu penuh dengan rasa hormat. Fakta bahwa dia pernah menjadi petugas kebersihan malah menjadi cerita yang membuatnya semakin istimewa. Sore itu, Ayu menerima telepon istimewa. Telepon dari markas besar PBB, Ibu Ayu Lestari, saya Johnson dari kantor Sekretaris Jenderal PBB. Ya, ada apa ya? Sekretaris Jenderal sangat menghargai kinerja Anda dan ingin mengundang Anda sebagai penerjemah khusus PBB. Ayu terkejut. Dari PBB? Ya, ini adalah posisi kepala penerjemah untuk konferensi perdamaian dunia tahun depan. Kami membutuhkan seseorang yang bisa menerjemahkan 12 bahasa secara bersamaan. Ini adalah tawaran yang seperti mimpi. Kesempatan untuk bekerja di panggung tertinggi dunia. Malam itu, Ayu berjalan-jalan di taman bersama Michael. Tawaran yang luar biasa, PBB. Michael mengucapkan selamat dengan tulus. Tapi saya bimbang. Kenapa? Kesempatan seperti ini jarang sekali. Ayu menggenggam tangan Michael dan berkata, kalau saya pergi ke New York, saya harus berpisah dengan Anda. Michael tersenyum hangat. Ayu, Anda tidak boleh melepaskan kesempatan seperti ini karena saya. Tapi saya juga bisa pergi ke New York. Saya punya lisensi pengacara internasional dan sudah mendapat beberapa tawaran. Mata Ayu berbinar. Benarkah? Tentu saja. Dimanapun, selama bersama Anda, tidak apa-apa. Sebelum berangkat ke PBB, Ayu diberi satu tugas besar terakhir, menjadi kepala penerjemah untuk Forum Ekonomi Internasional di Washington. Itu adalah pertemuan penting yang dihadiri oleh perwakilan dari 20 negara. Itu adalah momen bersejarah untuk membahas perdagangan global dan kerjasama ekonomi. Ayu, jika pertemuan ini berhasil, ini akan benar-benar tercatat dalam sejarah, kata Sarah dengan tegang. Saya akan melakukan yang terbaik, janji Ayu. Pada hari pertemuan, Ayu menunjukkan kemampuan yang luar biasa. Dia menerjemahkan dengan sempurna secara bersamaan antara bahasa Inggris, Mandarin, Jepang, Jerman, Prancis, dan Spanyol. Terutama, dia secara akurat menyampaikan nuansa bahasa yang halus antara perwakilan Amerika dan Tiongkok, memainkan peran penting dalam mencapai kesepakatan ekonomi yang penting. Setelah pertemuan selesai, perwakilan dari berbagai negara memuji Ayu. Saya belum pernah mengalami tingkat penerjemahan seperti ini. Berkat Anda, komunikasi yang sebenarnya menjadi mungkin. Apakah Anda tertarik bekerja di negara kami? Ayu menolak semua tawaran dengan sopan dan berkata, terima kasih, tapi saya sudah punya tujuan. Malam itu, kinerja Ayu menjadi berita utama. Jenius bahasa tersembunyi Indonesia menciptakan momen bersejarah di Forum Ekonomi Internasional. Kisah inspiratif dari petugas kebersihan menjadi penerjemah kelas dunia. Kisah Ayu tersebar di seluruh negeri. Malam itu, Ayu mengunjungi makam orang tuanya. Di tangannya ada artikel surat kabar. Ibu, Ayah, saya berhasil, kata Ayu dengan tenang di depan nisan. Awalnya sangat sulit. Ada saat-saat saya ingin menyerah. Angin bertiup sepoi-sepoi, daun-daun berguguran. Tapi dengan kemampuan yang dipercayakan orang tua kepada saya bisa berhasil seperti ini. Air matanya sedikit menggenang. Sekarang saya benar-benar akan bekerja di panggung dunia. Saya telah mewujudkan impian yang diimpikan orang tua saya. Michael mendekat dengan tenang dari belakang dan meletakkan tangannya di bahu Ayu. Orang tuamu pasti sangat bangga. Sepertinya begitu,
Ayu menyeka air matanya dan tersenyum. Seminggu sebelum berangkat ke PBB, Michael membawa Ayu ke tempat khusus. Lantai 27 Tekno Nusantara, tempat mereka pertama kali bertemu. Kenapa ke sini? Ingat? Kita pertama kali bertemu di sini, kata Michael dengan senyum hangat. Saat itu, Anda seorang petugas kebersihan, dan saya hanya seorang pengacara yang lembur. Benar. Sudah 2 tahun yang lalu, ya? Sekarang Anda seorang penerjemah kelas dunia. Dan saya, tiba-tiba Michael berlutut. Saya menjadi pria yang mencintai Anda, Ayu. Ayu terkejut. Michael. Ayu Lestari, maukah Anda menikah dengan saya? Michael mengeluarkan cincin dan berkata, dimanapun, apapun pekerjaannya, saya ingin bersamamu selamanya. Air mata haru menggenang di mata Ayu. Ya, saya mau. Mereka berdua berpelukan. Momen itu benar-benar sempurna. Tapi Michael, ada yang ingin saya tanyakan. Tanyakan saja apapun. Pertama kali saya menjatuhkan kartu mahasiswa UI, apa itu benar-benar kebetulan? Michael tersenyum jahil. Sebenarnya saya sengaja membuatnya jatuh. Saya terlalu penasaran. Apa? Saya jatuh cinta pada pandangan pertama. Jadi saya ingin mengajakmu bicara, tapi tidak tahu caranya. Ayu tertawa dan memukul Michael dengan ringan. Jahat. Tapi berkat itu kita bertemu. 6 bulan kemudian, di markas besar PBB di New York, Ayu sedang bekerja. Dia sedang melakukan penerjemahan simultan di majelis umum yang dihadiri oleh perwakilan dari berbagai negara. Perdamaian dimulai ketika kita memahami bahasa dan budaya yang berbeda. Pidato Sekretaris Jenderal diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di dunia melalui terjemahan Ayu. Setelah pertemuan selesai, Ayu menatap pemandangan malam New York dari jendela. Rasanya seperti mimpi, gumam Ayu. Michael mendekat dari belakang dan memeluknya. Bukan mimpi, tapi kenyataan. Kenyataan yang Anda ciptakan, Ayu. Kenyataan yang kita ciptakan bersama. Ayu meletakkan tangannya di atas tangan Michael. Di jari manis kirinya, cincin kawin berkilauan. Saat itu, ada pesan masuk di ponsel Ayu. Permintaan ceramah dari sebuah universitas di Amerika. Mereka ingin mendengar cerita dari petugas kebersihan menjadi penerjemah PBB. Apakah Anda akan pergi? Tentu saja. Saya ingin memberikan harapan kepada orang-orang yang ingin menyerah seperti saya. Michael tersenyum bangga. Seperti yang kuduga dari istriku. Ayu tersenyum dan menatap keluar jendela. Bahkan dalam kegelapan, banyak cahaya berkelip. Bahasa itu benar-benar ajaib. Berperan sebagai jembatan yang menghubungkan orang-orang yang berbeda. Seperti Anda, Ayu. Ya. Anda juga jembatan yang menghubungkan orang-orang. Orang-orang dengan budaya dan bahasa yang berbeda. Ayu berpikir dalam-dalam. Rasanya memang begitu. Kalau begitu, impian saya yang sebenarnya sudah terwujud, tidak. Ini baru permulaan, kata Michael sambil menggenggam tangan Ayu erat-erat. Kedepannya, akan lebih banyak orang yang saling memahami melalui Anda, Ayu. Ayu mengangguk. Dia sangat berharap begitu. Masa-masa saat dia bekerja sebagai petugas kebersihan 2 tahun lalu kini terasa seperti masa lalu yang jauh. Tapi dia tahu bahwa karena pengalaman itulah dia menjadi dirinya yang sekarang. Semua pengalaman ada artinya, ya. Tentu saja. Semua proses itu yang membentuk Anda yang sekarang, Ayu. Ayu menatap Michael dan tersenyum cerah. Terima kasih, Michael, karena telah membantu saya agar tidak menyerah. Saya yang berterima kasih. Berkat Anda, Ayu, saya tahu apa itu cinta sejati. Mereka berdua saling menatap dan tersenyum. Kisah mereka bukanlah akhir, melainkan awal yang baru. Kisah yang akan memberikan harapan kepada lebih banyak orang dan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Komunikasi sejati yang melampaui batas bahasa dan menghubungkan hati. Itulah jalan yang ditemukan Ayu untuk dirinya sendiri. Bagaimana kisah Ayu hari ini? Bagikan kesan Anda di kolom komentar. Saya juga ingin mendengar cerita dari Anda yang menonton. Dan jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa untuk berlangganan dan menyukainya. Terima kasih telah menonton hari ini.